Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi arti hadirmu ini dari Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke, clarify, my darling angels, cross watchers, Aquarius. Oke, clarify, my darling angels, the truth, cross watchers, Aquarius. My darling angels, clarify, please clarify the truth, cross watchers, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify energi September 2023. Clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Deck pertama, I'm starting to understand our connection. Aku belajar untuk memahami koneksi aku denganmu. Koneksi kita. Lihat chemistry ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang chemistry. Ya, jadi kayak gak mau gitu. Gak mau kalau gak ada chemistry. Kalau dealing dengan seseorang itu harus ada chemistry-nya. Harus ada bonding-nya. Oke? So, nggak mau asal jalani aja dulu, nggak mau. Deck kedua, I wonder if you are happy without me. Aku bayangkan jika kamu bahagia tanpa aku. Oke. Ya. Ini kayak sisi hopeless ya. Udahlah, kayaknya aku nggak bisa bahagian si Aqua. Mudah-mudahan Aqua bahagia tanpa aku. Nah, ini udah di sisi dia. Unfaithful. Deck ketiga, it was my fault, but I'm blame in you. Ini salah aku, tapi aku menyalahkanmu. Playing victim, belum cukup dewasa, belum punya kesadaran. See. Bottom of the deck, I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk sesaat. Mungkin selama September ini adalah masa dimana dia berjuang untuk melupakan kamu, dia berjuang untuk menyadari kenyataan bahwa kalian udah gak bersama lagi. Ya, kadang kita sama seseorang, apalagi namanya chemistry ya. Karena ini dia belajar memahami, ternyata chemistry-nya kuat, kamu sama dia tuh kuat gitu. Even kalian punya chemistry yang kuat, tapi negative talk selama interaksi itu terjadi. Jadi gini, kadang kita nggak tahu itu tuh soulmate kita, chemistry ya, atau twin flame kita. Kita kalau ketemu dia tuh kayak emosian, marah, posesif, pokoknya bertolak belakang dengan orang yang jatuh cinta dengan perasaan cinta. Jadi beda nih, unik. Biasanya kalau ketemu soulmate atau twin flame, itu di awal tuh pasti kayak siang dan malam gitu. Karena kan yin and yang. Nah, itu makanya di sini I'm understanding
starting to understand our connection itu kayak gini. Ya akhirnya gue paham gitu loh bahwa gue sama dia tuh it is special connection gitu, kayak beda aja gitu dari yang lain. Jadi jangan harap tuh kalau ketemu soulmate tuh romantisan, atau ketemu sama twin flame-nya tuh bakal hubungan romantis, ngasih bunga, duduk berlutut ya, begging, atau bersikap manis. Enggak. Ya, ini untuk semua. Kalau ketemu soulmate atau twin flame, nggak ada istilah itu namanya. Yang romantisan. Nggak ada. Yang ada ribut. Kenapa? Kalau kita ketemu sama soulmate kita atau twin flame kita jadi diri kita sendiri. Bayangin tuh. Nggak pakai topeng, nggak ada topeng. Untuk diri sendiri ya, kecuali kalau memang manipulatif ya itu topengnya manipulatif, tapi karakter, DNA, autentik. Entah kenapa koneksi chemistry yang ada di soulmate atau twin flame itu tuh kayak kita nggak takut untuk jadi DNA kita, autentik kita, jadi diri sendiri ya, sampai semua hal kita nunjukin gitu, nggak suka ya nggak suka gitu, tanpa ada rasa takut kita akan kehilangan. Begitu juga dia gitu, itu soulmate twin flame, jadi diri yang murni, diri sendiri, autentik. Kita nggak takut dia akan tinggalin kita, karena emang ada energi di mana ngerasa bahwa nggak bisa gitu, nggak akan terpisahkan gitu, ada rasa itu di antara kedua pihak. Itu soulmate twin flame. Makanya kan kalau paling banyak masalah itu soulmate twin flame, karena datangnya sebagai cermin begitu loh, nunjukin sisi diri kita. Makanya ini ya, mungkin ini soulmate atau twin flame. Oke, Aqua. So itu yang dia rasain. Yang kalau gini, kalau kita ketemu bukan soulmate kita akan menunjukkan sisi terbaik kita dulu ya, pakai topeng bila perlu, kita jadi citra yang dia inginkan. Itu kalau nggak ada soulmate-nya, chemistry, bondingnya. Tapi kalau udah ada bonding, chemistry-nya, udah ketemu masih jigongan aja pede gitu loh. Ketemu belum mandi masih bau ketek gitu kan, jigongan gitu. Kita punya rasa secure bahwa pasangan kita tuh akan terima gitu. Ini kalau yang masih pacaran. Kalau yang udah menikah ya emang nggak ada yang gitu, untuk autentik diri tuh nggak ada yang ditutupin gitu. Oke, dan kalau soulmate atau twin flame biasanya tidak berusaha mencitrakan apa yang diinginkan kepada pasangannya. Jadi ya pasangannya kayak gitu ya kayak gitu. Nggak disuruh harus mencitrakan yang dia impikan atau inginkan. Begitu juga sebaliknya. Nah itu makanya soulmate itu memorable banget gitu, kayak timeless banget gitu, kayak waktu itu nggak bisa memisahkan kita karena connecting ya kan, chemistry-nya kuat banget gitu. Even in worst moment, worst situation, itu kayak nggak bisa misahin gitu. Buruk sekalipun biasanya balik lagi. Nah itu karena itu ya, itu beda makanya. Karena kan banyak yang kalau bersama baru kenal tuh lihat baiknya aja, begitu udah menikah, wah keluar semua situasi yang nggak diinginkan gitu karakternya. Tapi kalau soulmate di awal udah tahu pasti. Oke, itulah positif negatif di koneksi soulmate or twin flame dengan chemistry ya. So Aquarius, energi September 2023, clarify please, clarify.
Thank you, thank you, thank you. Kontrak, ada kontrak. Kesepakatan mungkin berakhir, ada kesepakatan yang dimulai. Oke, kontrak. Kalau yang belum menikah, ada kesepakatan untuk menikah. Kalau yang sudah menikah, ada kesepakatan untuk berpisah. Atau kalau yang belum menikah, sudah punya kesepakatan untuk menikah, tapi itu tidak terjadi, kontraknya berakhir. Atau kerja, kalau kamu kerja ada kontrak yang berakhir di sini atau ada kontrak kerja baru. Oke, this is about kontrak, kesepakatan. Berasaskan keadilan, berarti ada legalitasnya. Oke. Yin and yang, siang dan malam. Itu tadi saya bilang, ini berarti soulmate or twin flame. Bagai siang dan malam, tapi bersama. Kok bisa bersama? Kenapa the universe tuh ciptainnya kayak gitu? Untuk saling melengkapi. Untuk saling menyempurnakan. Oke. Feminine, masculine, yin and yang. Jadi dia ini beda sekali dengan kamu, kamu beda sekali dengan dia. Tapi kalian punya chemistry, dikasih chemistry di sana. Nah itu dia, makanya kan saya bilang nggak ada satu orang pun yang sama sekalipun anak kembar satu rahim. Oke. Nggak bisa sama. Tapi dikasih chemistry, dikasih ikatan bonding. Nah itu uniknya the universe melihat hubungan ya. Yang nggak harus sama gitu, tapi bonding. Menyatukan perbedaan. Rest and rejuvenation, September hati-hati dengan kesehatan. Oke, terlalu kerja keras, hati-hati dengan kesehatan, jaga fisik. Karena tubuh kita seperti kuil, dimana kalau tubuh kita sehat, kita hidup. Kalau tubuh kita mati, jiwa kita mati. Kalau tubuh kita mati, jiwa kita pergi dari tubuh kita dan kita sudah tidak menyatu lagi dengan kehidupan yang ada di dimensi tubuh ya. Ini kan kita manusia, kita masih punya tubuh, jiwa kita masih menyatu di tubuh, berarti dimensi manusia ya enggak. So jaga baik-baik kesehatanmu. Ada kontrak kerja baru dan ini sangat berbeda. Riweh, apa bahasanya ya? Riweh, huru-hara, karena beda ya, jadi kayak noisy banget, dan ini melelahkan. Kontrak kerja baru atau bertemu dengan orang baru untuk hubungan legalitas naik level, tapi ini menguras emosi, terutama menguras emosi dan pikiranmu. So di sini ada kelelahan, disuruh istirahat untuk regenerasi sel, untuk menguatkan stamina fisikmu, agar bisa berpikir dengan jernih. Kalau tubuh kita sakit, kita sulit untuk berpikir jernih. Oke, so jaga baik-baik kesehatan di September ya. Karena di sini ada kontrak kerja baru. Third chakra, Archangel Kemal. Ini cakra ketiga, ada di solar plexus atau lambung. Nah, lambung itu bermasalah kalau kita stres. Kerja lambung kita jadi nggak maksimal kalau kita stres, kalau kita frustasi, kalau kita overthinking, kalau jam tidur kita terganggu. Oke. Cakra ketiga bisa juga tentang semangat untuk menjalani kehidupan hari ini untuk masa depan. Kalau itu tidak ada masalah dengan ketakutan kita. Tapi kalau kita bicara masa depan, kita menjadi punya ketakutan. Ya kan, ada orang merencanakan sampai 100 tahun ke depan. 100 tahun lagi saya mau situasinya gimana gitu, misalnya. Atau misalnya 20 tahun lagi saya harus jadi apa gitu. Bagaimana saya, dia mikirnya jauh ke depan. Itu bagus. Tapi kalau akhirnya melahirkan ketakutan, mending tidur. Karena kecemasan, ketakutan itu ada di cakra ketiga.
Makanya banyak orang yang biasa aja hidupnya, let it go gitu, nggak terlalu asam lambung gitu. Orang-orang asam lambung tuh orang-orang yang visioner ya. Dia cerdas tapi ada kelemahan dia, makanya tidur untuk istirahat otak. Oke? Aquarius, jangan terlalu ini energi kamu cukup seperti roller coaster di September. Jadi sebaiknya lebih, karena ini yin and yang ya, jadi kayak oh my god, dia berubah, dia beda sekali dengan saya gitu. Misalnya kamu pakai knowledge kamu, dia pakai intuisi dia gitu, atau sebaliknya kamu pakai intuisi kamu, dia scientific banget gitu. Dia memang pakai pikiran kecerdasan dia banget gitu, jadi kayak siang dan malam begitu. Padahal kalau saling melengkapi itu jadi sesuatu yang menyempurnakan kalian berdua. Aquarius, arti hadir September 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke. Baris pertama ini kamu. Ya, King of Wands. There you go. See, tindakanmu. Manifest segala cara. Ada ketakutanmu di sini. See, third chakra, Nine of Wands. King of Wands di sini. Ya, kerja keras banget, ngelakuin segala cara. Seperti kamu berjuang untuk bisa sampai menikah, kamu berjuang untuk hubungan naik level. Kalau yang sudah menikah, kamu ngelakuin segala cara untuk mempertahankan pernikahan di sini. Anything you do, dengan action di sini, sangat passionate di sini. Tapi di dalam diri kamu punya ketakutan yang luar biasa di sini, Aquarius. Terutama jika kamu ngelihat kalau begini terus sampai masa depan, saya sendiri yang harus berjuang, ngelakuin segala cara, effort hanya dari satu sisi. Apakah ini hubungan yang sehat? Ini ketakutanmu ya. Kamu takut sendiri, menua sendiri. Okay. Nine of Wands. Kita nggak pernah sendiri. Dari kita lahir itu kita nggak sendiri. Kita turun ke bumi ini, turunnya rame-rame loh. Ada the universe, ada guardian angel. Ada guardian angel. Ada divine guidance. Ada intuisi kita. Ada apa energinya. Kita nggak sendiri. Oke. Kamu takut menua sendiri di sini. Jadinya kamu mempertahankan hubungan meskipun toksik. Oh my god. Kamu ngelakuin segala cara sampai kelelahan di sini. Makanya hati-hati dengan kesehatanmu ya. Karena apa yang kamu harapkan selalu berlawanan hasilnya. Kamu ingin mempertahankan hubungan, hasilnya hubunganmu chaos. Selalu bertentangan dengan perjuanganmu. Okay, so don't forget to love yourself, respect yourself, and create happiness in yourself ya. Happiness itu harus dari diri sendiri, dan jangan takut kalau sendiri. Ya, kalau kita jalan di jalan yang positif, ya mungkin saat melewati alam maut kita sendiri, tapi begitu kita terlepas dari tubuh kita, ada yang menjemput kita. Kita nggak sendiri. Okay, so don't do anything only for someone you love. Jangan terlalu takut akan hari esok. Okay? Energi dia, Knight of Wands.
Oh, Page of Swords. Oh, Five of Cups. Dealing dengan seseorang yang secara emosional meledak-ledak, gak stabil, ya. Terlihat kadang dia sangat passionate, tapi ketika diperhadapkan dengan hubungan atau tanggung jawab kalau sudah menikah, dia mundur 1000 langkah. Terlihat di awal hubungan dia yang berjuang. Knight of Wands ini gak tahan tekanan. Semangatnya berapi-api, tapi manifest ketika ada tekanan mundur teratur, terbirit-birit malah. Komunikasi yang on off beberapa melalui media sosial. Page of Swords di sini, dia menolak perjuanganmu. Itu tadi, perjuanganmu itu selalu bertolak belakang hasilnya. Jadi kamu ingin hubungan bertahan, malah hubungan chaos. Kenapa? Dari sisi dia di sini. Oke. Dia menolak untuk kembali bersama dengan kamu. Dia menolak untuk naik level hubungan kalau yang mau menikah. Dia tahu itu ketakutanmu. Kalian seperti yin and yang, siang dan malam. Di sini dia sesali tindakan ucapan dia. Dia sesali, dia sangat kehilangan kamu. Ketika hubungan ini berakhir, mungkin dia yang tinggalkan kamu, minta pisah, baru dia sadari, I'm starting to understand our connection. Baru dia sadari, ternyata chemistry di antara kamu dan dia sangat berbeda, di antara koneksi dia dengan yang lain. Ya emang gitu, soulmate itu atau twin flame itu hubungannya tuh nggak pernah adem, karena pasangan kita tuh cermin kita gitu, ngasih tahu, oh ini kamu kan paling nggak enak ya kalau setiap saat kita diperhadapkan dengan apa yang harus kita rubah gitu. Kalau punya kesadaran, oh iya kayaknya gue yang emosian gitu kan, itu cermin kan. Tapi kalau nggak punya kesadaran, ini orang energinya negatif, bikin gue emosi. Nah itu kan beda. Gitu, kayaknya gue gampang ke-trigger buat emosi deh kalau dia seperti itu. Gimana ya supaya gue nggak cemas, nggak gelisah gitu. Gue harus berdamai nih. Kayaknya dia kurangnya di sini dan gue nggak nyaman gitu. Itu kalau udah punya kesadaran. Kayaknya gue nggak nyaman deh. Apa harus diomongin atau memang gue yang harus punya kedamaian di dalam diri gue. Nah itu kalau punya kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran pasti nyalahin orang lain. Makanya di sini I was blame. It was my fault but I blame you. Nih. Nah itu dia. Dia paham tuh akhirnya. Jadi kenal diri dia. Oh ya, gue suka nyalahin orang lain ya. Padahal gue ngelakuin itu, nge-trigger itu, jadi pasangan gue ke-trigger dan akhirnya dia ribut, marah gitu. Gue kali ya yang sering bikin emosi dia. Nah itu kayak gitu, orang kalau punya kesadaran, dan itu baru dia punya, baru dia miliki setelah tanpa kamu. Makanya di sini ada penyesalan, kehilangan, rasa bersalah. Bahkan dia tahu dia menyalahkan kamu. Dan di sini ada I wonder if you are happy without me, karena dia unfaithful, dia ngerasa dia tidak layak buat kamu bahagia atau tidak berhasil buat kamu bahagia, merasa bahagia dengan dia. See, I lose myself for a little while. Di sini ada penyesalan. Kenapa? Ini Knight of Wands bergelora di awal. Makanya kalau kenal seseorang, itu lihat konsistensi dia. Kalau nggak konsisten, emosinya juga labil, mending tinggalin. Ya, karena ya itu tadi, emosi yang nggak stabil itu akan kita hadapi seumur hidup kita. Itu nguras perasaan, capek. Oke? So, dia
sedang dalam merasa bersalah dan menyesali, tapi positifnya dia pahami koneksi dia dengan kamu. Oke? Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, bukan mencintai seperti cinta-cinta ya, tapi memahami bahwa chemistry antara kamu dan dia tuh it's a special strong connection gitu. Okay. Nine of Swords di sini frustasi. Sih, kamu takut menua sendiri. Oke, kalau kamu takut menua sendiri, kamu pergilah ke panti jompo. Itu banyak di sana orang-orang tua yang punya anak, tapi dia menua di panti jompo. Itu yang punya anak. Oke. Supaya kamu jangan ketakutan. Jadi kalau kita sampai berhasil, sampai tua, sampai uban rambut kita, mungkin the universe mengizinkan itu kita rasakan. Bisa aja sebelum ubanan kita sudah dipanggil, karena takdir kita berbeda-beda. So nggak usah terlalu ketakutan. Kalau kita sampai menua, sampai beruban, sampai benar-benar harus butuh pertolongan orang lain, mungkin the universe akan mempertemukan kita dengan orang-orang baik, tapi orang baik dan akan melayani kita. Tapi kalau the universe melihat bahwa kita sendiri, mungkin sebelum rambut kita menua, the universe sudah panggil kita. Jadi nggak usah terlalu takut. Jalani hidupmu. Terlalu melihat masa depan juga, ya lumayan lumayan menyiksa pikiran. See? Nine of Cups, takut sendiri. 999 energi kamu. Ya, 999. You are not alone, Aquarius. You are not alone. Two of Swords blocking di sini. Gak mau sendiri, harapan yang keblok. Apa yang buat keblok? Karena pikiran dan perasaanmu mengiyakan bahwa kamu akan menua sendiri. Dari mana? Dari cara kamu melihat masa depan. Cara kamu melihat masa depan. Oke. Makanya hati-hati kirim signal. Kalau kamu pengen, saya nggak mau sampai tua, kirim signalnya ya, jangan sampai beruban. The universe sudah datang menjemput kita. Bisa begitu? Bisa, kita bayangkan aja. Kita kasih signal yang benar. Oke. Dan 999 di sini adalah awal baru. Di sini seperti tanda urgensi untuk percaya pada proses kehidupan yang akan membawa kita pada hubungan. Ada hubungan yang akan datang dan sudah dekat di hadapanmu, tapi di sini blocking. Apa yang blocking? Perasaan dan pikiranmu terlalu negatif. Ya, signal ya. Apalagi sampai meresapi, itu signalnya kuat. Jadi jangan sampai signal yang kuat dikirim ke atas, tapi signalnya negatif. Takut menua sendiri, ketakutan akan terjadi. Apa yang kita takutkan terjadi. Tapi kalau kita percaya, ya udahlah, the universe tahu yang terbaik untuk saya. Udah, jalani. Gitu. Ya. Jangan-jangan kamu nanti menua, banyak yang mencintai kamu. Karena karma baikmu berbuah, kita nggak tahu. Oke, ada orang yang menikah, punya anak, punya keluarga, tapi dia menua sendiri. Kenapa? Karena hubungan toksik yang dipertahankan. Hasilnya kebencian di hati. Nah itu. 999 ini tentang apa? Kalau kamu single, masih single parents, hubungan yang baru itu ada. Di hadapanmu udah deket. Tapi ini karena signal ke-blocking, Two of Swords di sini, ke-blocking.
Apa yang membuat blocking? Kita ngirim signal ke atas tuh ketakutan kita yang kita kirim signalnya. Itu. Oke? Kenapa? Karena harapan kita kok nggak terkabul, pengen menikah, tapi kok yang datang orang-orang toksik, yang nggak satu value, atau mungkin perspektif yang harus dirubah cara melihat. Oke, jangan takut menua sendiri. Kita nggak tahu ya, nggak tahu. Banyak orang yang punya family tapi dia menua sendiri. Oke, kamu sangat berarti untuk dia. You know what? Dia membayangkan kamu bahagia tanpa dia karena dia tahu bagaimana kamu berjuang untuk dia. Seperti gini, kamu tuh layak untuk bahagia. Ya mungkin dia ngerasa bahwa dia nggak sanggup ngebahagiain kamu karena dia tahu perjuanganmu. Jadi dia aja bisa melihat sisi baikmu. Kenapa kamu nggak bisa melihat sisi perjuanganmu? Kenapa kamu hanya melihat, oh ya sekarang hari ini saya sendiri, gak ada orang lain? Kenapa? Kenapa kamu nggak lihat perjuanganmu? Kenapa kamu nggak menghormati, respect sama dirimu, sama perjuanganmu? Yang ini yang memblok ya. Bottom of the deck energi kamu. See, King of Swords. This is you, Aquarius. Oke, mindful ya, pemikir banget. Masa depan, masa depan, masa depan, masa depan, visioner. Ya, cerdas, berpikir masa depan. Knight of Swords. Knight of Swords ini dia pegang kebenaran dia, di posisinya lagi badai di sini. Jadi view atau pandangan dia ini lagi nggak jelas, lagi berkabut. Jadi lagi badai salju, nggak kelihatan jelas nih di depan sana tuh ada apa. Tapi dia percaya gitu bahwa pedangnya ini bisa melindungi dia. Seperti kayak kita tuh bingung dengan situasi yang terjadi karena sudah berjuang melakukan segala cara, tapi nggak kelihatan gitu ujungnya, tapi tetap percaya dengan intellectual mind, pemikiran, analisa, perhitungan, realitas di sini. Oke, dan di sini ada Seven of Wands, so batasan. Kamu terlalu batasi situasi. You know what? Sometimes kita nggak harus terlalu berpikir cerdas. Kenapa? Jauh kita mikir pusing kepala, kadang ada pemikiran kayak gini, ya udah, nanti ada miracle, the universe. Percaya bahwa ada tangan-tangan tak terlihat, energi positif yang akan membantu kita dari situasi stuck. Ya, tiba-tiba ditaruh di pikiran kita, tiba-tiba datang bersamaan dengan orang-orang yang diutus untuk kita, memang ada di jalan kita. Itu cara the universe, ya, miracle. So, the devil energy di sini. Too much thinking. Makanya ini ada ketakutan. Okay, so you know the devil energy. The devil energy selalu bertentangan dengan positive energy. Kalau kamu mikir ke depan nih, kamu pertama misalnya mikir, ke depannya saya akan lebih keras lagi bekerja misalnya. Nanti the devilnya di pikiranmu akan ngomong gini, akan buat situasi berkabut. Yakin lu bisa, ini aja gagal. Jadi difokusin yang gagal-gagalnya kamu. Aduh, tapi gue gagal ya, gue mau ketemu orang baru, tapi gue takut nanti ngerasain trauma lagi gitu. The devil itu akan bikin begitu. Makanya di sini kamu jadi terbatas gitu. Kamu menciptakan batasan untuk dirimu sendiri.
stuck di sini. 2 of Wands stuck, badai berkabut. Kadang jangan andalin terlalu pikiran kita, intuisi kita. Karena kalau kita ngandelin pikiran kita, kadang pikiran kita nggak bisa kita percaya. Kenapa? Ada energi negatif di sana. Ya itu tadi satu contoh. Aduh, berpikir gimana caranya gue bisa dapat pasangan yang baru, buka hati untuk bisa menikah supaya tidak menua sendiri. Nanti the devil masuk ngomongnya gini, lu yakin bisa ketemu yang baik? Emang ada orang baik? Ini aja gagal, ini aja lu ditinggal, lu tuh gak layak dicintai. Lu tuh emang harus sendiri, emang lu sendiri nanti pas tua, gitu. Itu the devil. Makanya kalau udah overthinking, silahkan tidur. Minum air hangat, air jahe, ya, biar bisa rileks badan dan tidur. Oke? Iya ya, makanya di sini ada rest and rejuvenation, istirahat. Clarify saran angel healing untuk Aquarius September 2023. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Power animal. So guardian angel sedang membantumu keluar dari situasi ini. Kamu nggak sendiri, see? Oke. Jangan sampai terbawa pikiran negatif ya. Ini frustasi soalnya, depresi. Bottom of the deck, law of attraction atau loa. Apa yang kamu tarik? Ini pikiran. Apa yang kamu resapi, itu yang akan datang sama kamu. Bayangkan kalau ini pikiran positif dan meresapi kebahagiaan, pasti yang datang energi positif dengan kebaikan-kebaikannya, dengan positif, jalan positifnya. Ya kalau kamu bilang, aduh nanti saya takut menua sendiri, di atas signalnya, oh dia mau menua sendiri. Akhirnya kamu nggak ketemu-ketemu, ke blok di sini. Bisa kamu diblokir komunikasi sama dia. Karena dia udah nggak yakin sama dirinya bahwa dia bisa bahagiain kamu. See? Kamu stuck sama dia. Aquarius, September 2023. Clarify please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Second ray of wisdom, bijaksana. Ada cahaya di kedua tanganmu, ada guardian angelmu. Kirim signal yang benar. Jangan salah gunakan kekuatan pikiranmu untuk menarik energi negatif dalam perjalananmu. Bottom of the deck, oh past life activation. Oke, ini hubungan masa lalu yang kamu masih harapkan. The universe ya, unfinished business. Kalau dia tidak mengimani agar kalian bersama karena dia tahu diri bahwa dia tidak bisa bahagiain kamu. Seperti the universe ingin kamu jadi terang untuk kehidupan dia. Seperti memberi kekuatan iman bahwa kalian berdua layak untuk bersama-sama masuk pada kebahagiaan. Oke, atau kamu sebagai pembawa cahaya untuk dia ya. Ya kalau kita bawa cahaya, kita harus lebih kuat frekuensinya daripada orang yang kita tuntun. Karena kita bawa perubahan. Kalau nggak habis kitanya. Oke, itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.